Salam hidroponik. Hari ini saya mau review membuat nutrisi abemik untuk kangkung hidroponik yang usianya 14 atau 15 AST. Ya, tadi sudah saya ukur, ini timbang ya. Ada ganda silde, ada NPK sama KCL. Ini alat ukurnya TDS meter. Jadi sebelumnya saya ukur dulu ya. Tadi saya sudah masukkan ini ganda silde di air baku. Ini kurang lebih 12 liter ya. Ini coba, ini 0 ya, coba saya ukur. Nah, nih, jadi antara air baku sama ganda silde ini ppm nya 369 ya, belum saya campur. Ini KCL sama NPK ya. Coba saya campur dulu ya semua ya, nanti hasilnya berapa. Jadi dari racikan itu saya masukkan ke sini, ke botol ya. Ini kurang lebih untuk ganda silde 7 gram ya, kebanyakan biasanya saya isi 5 gram untuk 12 liter. Oke. Untuk pembuatan air nutrisi, pemberian air nutrisinya ke kangkung hidroponik, saya lakukan sore hari ya. Sore hari. Sebenarnya pemberian air nutrisi atau pembuatan air nutrisi sore atau pagi hari itu berpengaruh ya. Saya sudah mencoba kalau misalkan di pagi hari untuk pembuatan air nutrisi dari abemik ini, biasanya kalau sore hari ppm-nya itu akan lebih tinggi. ppm-nya akan lebih tinggi. Jadi dari gram yang sama, misalkan ganda silde 5 gram, NPK 10 gram, KCL 10 gram, itu kalau dibikin pada sore hari itu ppm-nya akan lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan bikin air nutrisi itu pada pagi hari. Jadi berpengaruh ya, kepekatan pada pembuatan air nutrisi. Ini NPK ya. Jadi kalau pembuatan pada sore hari, pekatan atau kandungan pada air yang kita bikin, air nutrisi yang kita bikin ini lebih pekat atau lebih banyak kandungan ppm-nya. Misalkan di sore hari itu bisa sampai 1000 ppm dari gram yang sama, tapi kalau di pagi hari itu bisa di bawah 1000 ppm hasilnya. Saya berasumsi kalau pembuatan pada sore hari air nutrisi itu, karena airnya kena sinar matahari ya, jadi air yang saya pakai ini air baku, ini ditampung di toren di atas. Akhirnya air itu akan menguap atau panas ya. Pada air
yang suhu panas, itu kadar nutrisi yang dihasilkan dengan gram yang sama itu akan lebih tinggi kalau pembuatan air nutrisinya itu di sore hari. Jadi setelah dicampur semua, Gandasil, HCl, NPK, terus kita aduk seperti ini, baru diukur lagi dengan TDS meter. Coba ya, tadi 390. Ini setelah dicampur semua. Oke. Nah, setelah dicampur semua, hasilnya 1150. Ternyata 1150. Jadi lebih tinggi. Untuk sementara saya akan buat air nutrisi ini di kisaran 1000 ya. Ini masih 1150. Jadi saya tambahkan air baku lagi. Ini masih 1150 ya. Nanti setelah saya tambah air baku lagi kurang lebih 3 liter, nanti coba saya ukur ulang ya berapa untuk hasil kadar nutrisinya. Nah, ini air baku ya, ini dari atas. Jadi saya manfaatkan kalau pembuatan air nutrisi itu pada sore hari, karena saya berasumsi pembuatan air nutrisi pada sore hari itu bisa menaikkan kadar ppm pada air bakunya, seperti itu dibandingkan kalau membuat air nutrisi pada pagi hari. Ini saya tambahkan kurang lebih 3 gayung. Dari 1 gayung ini kurang lebih 1 liter. 1 liter. Oke, saya tambahkan lagi di kisaran 1150 ppm ya. Nah, sekarang saya aduk lagi, baru nanti saya ukur lagi. Saya mau mencari atau mendapatkan air nutrisi ini kurang lebih di kisaran 1000 ppm. Oke, saya ukur lagi. Oke. Oke, saya udah dapat di kisaran 1050. Jadi kurang lebih cukup ya untuk pemberian air nutrisi ke kangkung yang usianya 14 HST ya. Oke, jadi triknya untuk mendapatkan air nutrisi yang lebih tinggi kadar nutrisinya, kalau bisa pembuatan air nutrisi itu pada sore hari. Ini sudah saya lakukan beberapa kali pada sore hari dan diukur, ternyata memang hasilnya itu lebih tinggi kadar nutrisinya dibanding kalau pembuatan air nutrisinya pada pagi hari. Itu nanti saatnya saya berikan ke kangkung hidroponik ya. Saya skip. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu kangkung hidroponik saya yang usianya 14 HST, 14 atau 15 HST kurang lebih itu ya. Ini saya tanam di lantai 3. Untuk bulan-bulan ini anginnya kencang, jadi pada roboh ya.
Terus untuk airnya ini karena panas ini udah kering, sampai kering tapi masih lumayan hijau ya. Ini kurang lebih 3 hari lagi udah bisa panen semua ya, kalau misalkan mau dipanen semua. Terus untuk pemberian air nutrisinya itu saya masukkan ke lubang-lubang ini ya, karena saya tidak pakai pompa. Jadi setiap lubang saya kasih tergantung sedikit banyaknya air yang masih tersisa di lubangnya. Kalau ini udah kosong, saya isi 2 gayung. Jadi cuacanya untuk bulan ini, bulan April, jadi dari Maret akhir sampai sekarang ya, April, itu cuacanya panas, terik, terus anginnya kencang. Jadi ada 1 deret yang pada roboh. Terus di FB saya ada yang nanya, setelah saya posting kangkung ini, ada yang nanya karena tidak pakai pompa terus airnya tergenang, apakah ada jentik nyamuk atau enggak gitu pertanyaannya. Jadi selama ini aman ya dari jentik nyamuk, karena memang air di dalam pralon ini yang tergenang adalah air nutrisi, bukan air baku atau air biasa. Jadi nggak masalah. Ini selama ini nggak ada air, nggak ada jentik nyamuk. Yang ada sebenarnya malah semakin pekat kadar nutrisinya, terus semakin panas cuacanya, ini akan berlumut airnya. Begitu, akan berlumut. Tapi kalau usia kondisi sekarang ya, usia 14 HST sampai nanti menjelang panen, ini penyerapan air nutrisinya kangkung hidroponik ini sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi cepat habisnya. Sampai menjelang panen ini air akan cepat habis, ya. Yang biasanya misalkan saya isi 2 gayung atau 1,5 gayung itu untuk 2 hari, ini bisa 1 hari bisa habis, karena penyerapan air nutrisinya sangat cepat. Nah, ini saya bikin tadi kurang lebih 12 liter ya. Jadi mungkin besok baru saya bikin lagi, ini kurang kayaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi penyerapan air nutrisi pada kangkung hidroponik setelah usia 14 hari atau 10 hari ke atas menjelang panen, itu penyerapannya sangat cepat. Bisa dalam 1 hari itu bisa 1 gayung, kalau cuacanya panas itu bisa habis. Jadi 1 gayung itu 1 liter. Panjang untuk pralon ini kurang lebih 2 meter. Dan 2 meter bisa menghabiskan 1 liter
1 liter air nutrisi dengan isian net pot itu 9 net pot. Dengan usianya misalkan usia 10 sampai menjelang panen itu 1 liter habis dalam 1 hari. Nah, ini penampakannya. Lumayan ya. Jadi sampai nanti usia 18 hari ini bisa 1 net pot kurang lebih 200 gram. Yang seperti ini nih. Ini bisa 200 gram. 200 gram. Jadi untuk menghasilkan 1 kilo kurang lebih 4 sampai 5 net pot. Nanti pada usia 18 HST atau 20 HST ya. 18 HST itu udah oke lah, udah siap. Kalau misalkan mau lebih tua lagi itu di usia 20 sampai 22 HST. Oke, sementara itu salam hidroponik, semangat di masa corona ya, kita bisa berkebun sendiri. Oke, sementara itu salam hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.